Awalnya, Henry Albert mengejar Roman Dimitri hanya demi ketenaran, tapi seiring waktu, dia menjadi terpesona olehnya. Dan setelah menggunakan Roman Dimitri sebagai inspirasi bagi hidupnya itu, seluruh dunia Henry Albert berubah. Dia menjadi penulis tenar yang bukunya tersebar sepenjuru benua, dan menjadi profesor tetap di Cairo Royal Academy. Sosok terhormat, yang dikagumi oleh semuanya. Pada saat Kaun Samir tahu kalau profesor yang ditemuinya adalah Henry Albert yang sudah terkenal dengan buku-buku yang ia telah terbitkan, Kaun Samir yang merasa senang pun berkata kepada Henry Albert, kalau pertemuan mereka adalah suatu kehormatan bagi dirinya bisa bertemu dengan profesor yang ia kagumi, karena dengan karya-karya yang telah Henry Albert terbitkan membuatnya benar-benar sangat tersentuh sampai-sampai membaca karya dari Henry Albert itu berulang kali. Dan semakin sering membacanya, Kaun Samir berkata kalau dia merasa seakan-akan dirinya berada di garis depan selatan perbatasan kerajaan Kairo. Lalu, Kaun Samir pun bertanya kepada Henry Albert, bagaimana dirinya bisa menulis mahakarya seperti itu ke kalangan publik, dan Henry Albert pun berkata, kalau dia hanya membagikan apa yang ia lihat di medan peperangan, karena seperti yang sudah diketahui banyak orang, kecemerlangan Roman Dimitri bersinar dalam pertarungan di wilayah selatan, dan pada saat garis belakang Hector hancur dan bahkan saat Wabget tumbang semuanya bersiap untuk bernegosiasi. Tapi Roman Dimitri berbeda. Saat menyaksikannya secara langsung dengan kedua matanya, seorang pria yang bisa mengubah aliran peperangan itu pun membuatnya berpikir, bagaimana bisa ada makhluk seperti itu ada di dunia? Dan kenapa Roman Dimitri berbeda dari semua orang? Henry Albert berkata kalau jawabannya ada di dalam pilihannya yang tidak umum. Kaun Samir yang mendengar itu pun lalu bertanya, apa maksud dari perkataan Henry Albert tersebut? Dan Henry Albert pun menjawab pertanyaan dari Kaun Samir tersebut dengan mengatakan, kalau saat semua orang berkata tidak, Roman membuktikan melalui hasil, dan dengan menentang akal sehat, Roman berhasil meraih hasil yang luar biasa dan hasil itu pun membangun Roman Dimitri yang mereka kenal sekarang. Dan meski itu mungkin hanya bisa dilakukan oleh Roman seorang saja, tapi yang sungguh penting untuk mencapai tujuan adalah tekad yang kuat untuk melangkah di jalan yang diambil tanpa goyah karena orang lain. Seperti yang dilakukan oleh Roman yang menolak aliran umum yang membuatnya dihina oleh banyak orang. Tapi pada akhirnya, dia bisa membuka zaman yang baru. Dan dengan apa yang dikatakan oleh Henry Albert tersebut, Kaun Samir yang menganggap itu adalah ajaran langsung dari profesor yang ia kagumi, dia pun berkata kalau itu adalah suatu kehormatan tanpa akhir bagi hidupnya. Namun apa yang sudah ia dapatkan di pertemuan tersebut, Kaun Samir pun berkata, kalau tujuan sebenarnya ia datang yaitu untuk bertanya mengenai Loren Dimitri adik dari Roman Dimitri. Dan di sisi Henry Albert, yang tersenyum karena tahu tujuan dari Kaun Samir adalah untuk menjalin hubungan dengan keluarga Dimitri, dia pun mempersilahkan Kaun Samir untuk menanyakan apapun mengenai Loren Dimitri. Karena di Royal Academy, Henry Albert berkata kalau tidak ada yang lebih mengenal Loren Dimitri dibandingkan dengan dirinya. Diketahui, dulu sebelum dekat dengan Loren Dimitri, pada saat Loren merasa terpuruk dan frustasi karena ketidakberdayaannya dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Pada saat itu, dia pun menceritakan kegelisahannya kepada Profesor Henry Albert. Karena yang sudah diketahui kalangan masyarakat, kakak tertuanya yang dikenal sebagai swordsman terkuat di benua, serta kakak keduanya yang menjadi lulusan sebagai murid teratas di akademi. Hal itu pun secara tidak langsung membuatnya menjadi beban. Karena mau sekeras apapun ia berusaha, Loren Dimitri berkata kalau dia merasa tidak akan pernah bisa mengejar pencapaian kakak-kakaknya itu. Dan dengan apa yang sedang dialami oleh Loren Dimitri tersebut, Henry Albert yang mengetahui kalau Loren adalah anak berbakat yang diakui oleh akademi itu sendiri, namun terlihat kurang kalau dibandingkan dengan saudara-saudaranya, dia begitu tahu dengan perasaan yang sedang dirasakan oleh Loren Dimitri di waktu tersebut. Karena dulu dia juga mengalami hal yang sama di keluarganya. Tapi semenjak situasinya berbeda dan menjalani kehidupan yang baru, Henry Albert menyadari kalau ada sesuatu yang ia pahami. Kemudian, Henry Albert berkata kepada Loren Dimitri, meski sudah tidak dipungkiri kalau kakak-kakaknya memanglah hebat,
tapi membandingkan diri dengan orang lain hanya akan menyakiti perasaan saja. Dan dengan mengaca dari kehidupannya yang bisa dianggap seperti benalu keluarga, tapi bisa menjadi profesor di Cairo Royal Academy yang terkenal itu, Henry Albert pun memberikan nasihat kepada Loren Dimitri dengan mengatakan, kalau dia tidak boleh goyah dengan pendiriannya, dan teruslah melangkah di jalan yang ia percayai. Karena suatu hari, hal itu akan meninggalkan jejak yang sungguh berarti bagi hidupnya. Dan pada saat hari itu, Henry Albert dan Loren Dimitri menjadi lebih dari sekedar murid dan guru, tetapi menjadi seperti teman seperjuangan. Kembali ke waktu pertemuan dengan kawan Samir. Pada saat ditanya hadiah apa yang bagus untuk Loren Dimitri, Henry Albert berkata, kalau hadiah yang ingin diberikan oleh kawan Samir tersebut harus terikat dengan apa yang paling Loren hargai sekarang, dan di titik itu, Henry Albert berkata kalau Loren Dimitri menyukai apapun yang membuatnya bertambah kuat, dan dengan apa yang dikatakan oleh Henry tersebut, kawan Samir yang tahu apa yang akan diberikan kepada Loren Dimitri yang bisa membuatnya bertambah kuat, dia pun lalu meminta pamit dan memberikan hormat kepada Henry Albert, atas apa yang telah ia katakan kepada dirinya, dan tak terasa, setelah beberapa waktu berlalu, hari sebelum upacara promosi pun akhirnya datang. Di waktu tersebut, saat Romero dan anaknya Roman Dimitri datang ke ibu kota Kairos untuk menemui Raja Daniel, dia pun disambut dengan meriah oleh para warga di kota tersebut, dengan mengeluh-eluhkan nama dan keluarganya. Pada saat memasuki istana Raja Kerajaan Kairo, Romero dan Roman pun disambut langsung oleh Raja Daniel dan jajarannya, dan setelah memberikan salam kepada mereka, Raja Daniel pun lalu berkata kepada Roman, kalau ada hal yang harus ia katakan kepada dia dan ayahnya itu, dan setelah memasuki ruangan yang sudah disiapkan, setelah mengatakan tujuannya kalau kerajaan Kairo akan ia jadikan menjadi kerajaan vasal, Romero Dimitri pun merasa terkejut, karena Dimitri yang berasal dari dalam kerajaan Kairo, hal itu tidak mungkin dilakukan. Namun meski begitu hal tersebut masih bisa dilakukan, kalau kerajaan Dimitri mengklaim julukan dari Kaisar, dan Romero yang tak bisa menerima hal tersebut, dia pun lalu diberitahu oleh Raja Daniel, pada saat mereka tiba di Kairos, pasti sudah menyadari tentang situasi yang sudah terjadi, dengan penduduk yang memenuhi jalanan yang melihat keluarga Dimitri sebagai pahlawan Kairos, serta karena keluarga Dimitri sudah berbagi akar yang sama dengan kerajaan Kairo dan juga berhasil melindungi tanah yang mereka pijak, Raja Daniel berkata kalau para penduduk dengan sukarela menerima keluarga Dimitri dengan tulus dan tanpa rasa takut. Namun di balik keputusan sebenarnya yang ia ambil, ada dalam perang terhadap Kekaisaran Kronos, dan dengan dunia yang perlahan-lahan mulai berubah, Raja Daniel meyakini kalau kerajaan Dimitri bisa melindungi Kairos dari ambisi kekaisaran yang semakin bertambah, dan saat tiba harinya di mana Dimitri menyatakan dirinya sebagai kekaisaran, sambil memberikan hormat, Raja Daniel berkata kalau Kairos akan bersumpah setia tanpa ragu-ragu kepada Dimitri. Setelah mendengar hal tersebut, Romero pun lalu bertanya pendapat anaknya Roman Dimitri mengenai apa yang dikatakan oleh Raja Daniel tersebut, dan Roman pun menjawabnya dengan mengatakan, kalau dia setuju dengan apa yang dikatakan oleh Raja Daniel. Karena dengan asumsinya kalau kedamaian sejati hanya akan tiba saat Kekaisaran Kronos jatuh tertunduk, dan jika Kekaisaran Valhalla mengambil tempat Kekaisaran Kronos setelahnya, yang secara tidak langsung akan menciptakan lingkaran kekacauan hanya akan dimulai kembali, mau itu Kekaisaran Kronos ataupun Kekaisaran Valhalla. Akar dari konflik harus dipotong sebelum dirinya akan mengemban tanggung jawab tersebut, agar bisa menyatukan aliansi kerajaan yang melebihi Kekaisaran Kronos, agar bisa membawa keteraturan terhadap sepenjuru benua yang mereka huni. Setelah beberapa waktu berlalu, hari upacara promosi pun akhirnya datang, dan waktu tersebut, host upacara yang diketahui dia bernama Baron Alvin. Dia yang merasa gugup dan bertanya naskahnya apakah sudah siap kepada seorang pelayan. Pelayan itu yang sudah menyiapkan naskahnya tersebut pun langsung memberikannya kepada Baron Alvin, dan ketika melihat naskahnya yang begitu banyak, dia pun bertanya, apakah dirinya harus membaca semua yang ada di naskah tersebut, dan pelayan itu pun berkata, kalau secara tradisi,
Nama dari setiap tamu-tamu terhormat yang menghadiri upacara harus diumumkan. Meski pelayan itu juga merasa terkejut, karena ia baru pertama kali mengalami kejadian seperti itu. Dan setelah beberapa saat, setelah dimulainya upacara promosi dari Cairo Royal Academy, Baron Alvin pun lalu membukanya dengan mengambil jeda untuk menghormati para tamu-tamu yang sudah hadir dalam upacara tersebut. Dan kemudian, dia pun menyebutkan satu persatu para tamu-tamu terhormat tersebut, antara lain, Raja Kairo, Duke Dimitri, Baron Gracel, Viscount Conrad, Count Edline, Viscount Lawrence, Viscount Bolt, Marquis Valentino, Count Fabius, Viscount Vale, Viscount Ringo, Count Verdi, Baron Larson dan Marquis Jarvan serta tamu-tamu lain. Yang hal itu pun membuat para murid yang ada di acara tersebut merasa terkejut, karena mereka tidak menyangka, kalau para bangsawan begitu banyak hanya untuk hadir dalam upacara promosi akademi saja. Dan seiring berjalannya waktu, meskipun upacara telah berakhir, tidak satupun bangsawan bangkit dari kursi mereka. Dan lalu, permainan akal para bangsawan pun dimulai. Dari masing-masing mereka berusaha memenangkan hati dari keluarga kerajaan Dimitri. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.